Menutup momen ulang tahunnya, Abizar Al-Ghifari mengambil langkah tegas dengan melayangkan somasi kepada dua netizen yang diduga menghina ibunya Umi Pipik melalui kolom komentar di media sosial. Setelah beberapa bulan kasus ini ramai diperbincangkan, Abizar dan tim kuasa hukumnya sepakat untuk membawa permasalahan ke tahap yang lebih serius. Sebagai bentuk baktinya kepada sang ibu, ia memilih untuk menindaklanjuti kasus tersebut meskipun ia terbuka terhadap kritik terkait kiprahnya di dunia hiburan. Abizar mengaku tidak akan mentolerir penghinaan terhadap keluarganya. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi dan apa yang ramai di beberapa bulan ini, setelah saya pertimbangkan bersama tim, bersama Bang Alfi, kami Tri, dan juga kuasa hukum saya, ya, akhirnya telah terjadi kesepakatan untuk membawa ini ke tahap yang lebih serius. Dan juga ini adalah sebuah bakti saya pribadi kepada ibu saya
di hari ulang tahun saya hari ini, saya menghadiahi sebuah bakti saya sendiri kepada, dikarenakan hal yang sedang kita tanggapi ini menurut saya ini sudah berlebihan, sudah melewati batas, dan saya akan membawa ke jalur hukum. Jadi peringatan juga untuk semua agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bersosial media. Selebihnya saya akan menyerahkan. Komenan ini muncul pada bulan Februari. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk speak up atau memberi somasi sekarang? Dikarenakan bulan Februari adalah bulan untuk saya berbenah diri. Dengan apa yang sudah terjadi, itu adalah bulan untuk saya belajar. Jadi saya fokus untuk pada diri saya sendiri, untuk improvement saya menjadi orang yang lebih baik. Lalu di bulan Maret, seperti kita tahu, sedang adanya bulan puasa, yang mana lebih baik kita beribadah dibanding mengurus hal-hal seperti ini, yang mana jadi membawa dosa, yang mana bisa mengurangi pahala puasa. Dan bulan April sepertinya adalah momen yang cocok, dikarenakan ini adalah hari ulang tahun saya. Setiap hari ulang tahun itu harus berkesan bagi saya. Dan mungkin ini yang paling berkesan karena saya membela ibu saya. Menurut Abizar, penghinaan yang dilakukan oleh kedua netizen tersebut sudah melewati batas kewajaran. Karena itu, ia memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum agar ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang bersangkutan. Lebih dari sekedar pembelaan terhadap ibunya, ia berharap langkah ini bisa menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak sembarangan dalam berkomentar. Caption yang berita tadi. Sebelah kanan dulu. Oke, ambil foto. Sebelah kanan. Boleh difoto yang sebelah kanan. Nanti teman media bantu disensor sendiri ya. Ditutupin. Kami akan secara resmi lakukan somasi peringatan keras kepada beberapa netizen yang membuat komentar-komentar yang sudah berlebihan dan diduga bermuatan penghinaan. Jadi yang akan kami somasi itu pertama akun atas nama Yogi Natakusuma. Yogi Natasukma. Itu sangat jelas di komentarnya menyampaikan bahwa Umi Pipik adalah ibu yang goblok. Ini adalah ketika Abi waktu itu dalam rangka apa? Ini. Itu lagi podcast. Oke. Ya. Dalam podcast ditanya mengenai ijazah yang nggak lulus SMA, dan kemudian dikomenlah oleh akun yang bernama Yogi Natasukma ini dengan komentar yang melukai perasaan seorang anak. Kalaulah Abi ini bukanlah anak yang berbakti pada orang tua, tidak akan mungkin bisa sukses saat ini. Sebenarnya gimana ya? Yang namanya ibu pasti nggak pengen kelihatan sedih, nggak pengen kelihatan sakit hati. Yang pasti Umi cuma istighfar, Umi berbenah hati, ya meminta pun kepada Allah. Yang pasti mendoakan agar orang ini juga selamat yang pastinya. Cuma balik lagi, saya anak nggak bisa tinggal diam. Dalam pernyataan resmi bersama kuasa hukumnya, Abizar memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada pemilik akun @soundofyogi dan Frankoy Sigit untuk menghubungi dirinya dan memberikan klarifikasi terkait unggahan mereka. Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada itikat baik dari kedua pihak, maka kasus ini akan segera dilanjutkan ke ranah hukum dengan pelaporan resmi ke kepolisian.
Keputusannya untuk membawa masalah ini ke ranah hukum menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan keadilan dan menghormati martabat keluarganya. Dan kemudian akun ini kami secara resmi peringatkan untuk segera bertemu, menghubungi tim kuasa hukum atau melalui manajer. Kami beri waktu 2 kali 24 jam. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam yang bersangkutan tidak menghadap, maka kami akan teruskan ke proses hukum untuk laporan polisian. Fransoy Sigit, ini saya nggak akan sebutkan komentarnya apa, tapi bahasanya itu sangat kasar. Bahasanya sangat kasar. Saya nggak usah sebutkan komentarnya apa karena komentarnya kurang baik. Ini lebih-lebih lagi dari yang tadi. Kami peringatkan juga pada akun Fransoy Sigit untuk segera menghubungi kami atau dari manajemennya ABI dalam waktu 2 kali 24 jam. Ini yang kami somasi secara langsung melalui verbal ini dalam forum ini. Apabila nantinya kita temukan ada akun-akun yang lain yang mungkin nanti akan berkembang, kita tidak perlu somasi lagi. Ya, sebelum dia hapus komentarnya, akan kita laporkan juga. Ini sebuah pembelajaran, jadi tidak terbatas hanya pada 2 akun ini. Abizar Al-Ghifari memang sangat dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi Umi Pipik dan selalu berusaha menjadi pelindung bagi keluarganya sejak kepergian sang ayah, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Bentuk kasih sayangnya kepada sang ibu terlihat dalam berbagai kesempatan, termasuk saat ia memberikan hadiah istimewa di momen ulang tahun. Pada ulang tahun Umi Pipik yang ke-46, Abizar bahkan memberikan kejutan istimewa berupa sebuah rumah dan mobil sebagai hadiah untuk sang ibu. Tindakan Abizar tersebut semakin menunjukkan betapa besarnya kasih sayangnya kepada sosok yang telah melahirkannya ke dunia. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Ya Allah. Ini Apa lagi? apaan? Gue tahu ini. Ini buat Umi juga. Langsung. Masya Allah. Ya bunga. Nih, diberikan juga banyak. Biar rezekinya berkah. Sangat berterima kasih ya. Semoga di umur yang diberi sama Allah sekarang ini bisa menjadi umur yang berkah di akhirat, berkah untuk keluarga, teman, dan juga umat. Permintaan maaf dari kami, dari anak Umi nggak akan pernah lupa dan akan selalu terucap dari hati yang sangat tulus. Kata terima kasih pun juga akan selalu terucap dari kita semua. Semoga bisa selalu bisa terus menemani kita sampai akhir, bisa melihat Ayla, Bilal, dan dari juga nikah nanti pun. Semoga juga kalau udah nanti kita bisa menikah terus punya cucu juga, punya anak juga, yang bisa melihat itu, bisa nemenin kita lah pokoknya. Semoga kita bisa terus berkembang terus menjadi keluarga yang baik. I tell you I love you. Baginda Rasul, beliau bilang ibumu, 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 lalu ayahmu. Yang jelas terdapat 3 kali pengulangan kata ibu, yang mana derajatnya ini sangat tinggi. Amalan apa? Ya amalan itu.
yang dikatakan sama Rasul. Mungkin kenapa dulu almarhum diem aja, karena beda era. Era sekarang adalah era digital, di mana segala sesuatu itu pasti muncul di handphone. Dan ini era digital ini kan sangat berbekas ya, nggak bakal bisa hilang gitu, karena jejak digital ini akan selalu ada. Dan makanya kenapa akhirnya saya menanggapi ini dengan lebih serius, dikarenakan agar tidak ada lagi ke depannya hal-hal yang seperti ini. Dan ini jadi pelajaran bagi saya juga untuk berhati-hati ke depannya juga. Abizar mengaku ia mendapat dukungan penuh dari Umi Pipik dalam langkah hukum yang ia ambil terhadap 2 netizen yang diduga menghina ibunya di media sosial. Meskipun Umi Pipik memilih untuk tidak menanggapi komentar negatif tersebut secara langsung, ia tetap mendukung keputusan putranya untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Mengenai kemungkinan memaafkan para pelaku, Abizar belum memberikan pernyataan pasti. Namun, ia menekankan bahwa tindakan ini bukan hanya untuk membela ibunya, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Umi menyerahkan semuanya ini, keputusannya kepada saya. Karena yang namanya anak, pas tahu ibunya dicemooh sama orang, dicaci maki sama orang, gak mungkin kita diam. Dan Umi juga pasti gak mungkin ngelarang. Ya kalau emang ini udah kesepakatan terbaik yang kita bicarakan, dan ini adalah keputusan terbaik, ya kenapa enggak? Pas aja Umi gak terima, pas aja Umi sakit hati. Yang pasti Umi gak bisa memperlihatkan itu ke teman-teman semua, dikarenakan ya harus jaga image ya pasti. Cuman saya sebagai anak yang mewakili keluarga, mewakili diri saya sendiri, bahkan mewakili ibu saya nggak main-main di sini. 2x24 jam itu adalah waktu yang kita berikan. Apabila dia masih punya etikat baik, kita tunggu kedatangannya untuk klarifikasi maksud dan tujuannya melakukan komentar itu. Jangan-jangan dia disuruh, jangan-jangan dia ada bagian dari buzzer yang sengaja untuk menghancurkan Abi gitu loh, dan keluarga. Kan kita nggak tahu. Itulah gunanya kita menghadirkan, mengundang 24 jam agar yang bersangkutan bisa datang. Ya itu akan kita pertimbangkan lagi. Yang pasti kita akan tunggu kabarnya 2 hari ke depan. Jika tidak ada, yang jelas akan kita bawa.